Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat sahabatku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan saya dan sahabat selalu dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama saya sahabat, masih di MPC 57 seputar elektronik dan hobi. Pada kesempatan hari ini saya akan coba membuatkan sebuah driver single kapasitor ya sahabat, yang menggunakan 2,2 UF 400 volt. Ini mampu berapa watt dia akan menyalakan dan nanti apa yang terjadi. Mudah-mudahan ini juga bisa untuk tambahan buat sahabat-sahabat. Dan ini juga ada yang sahabat pernah menanyakan apakah tidak bisa. Bisa, namun kita coba dulu. Saya takutkan nanti kalaupun sahabat mencoba kemudian saya memberikan jawaban kurang pas, saya juga jadi tidak enak gitu ya sahabat ya. Ini komponennya sudah ada di depan kita ya sahabat. Ini satu buah elko 2,2 UF ya, 400 volt. Ini kita sisihkan aja dulu. Kemudian ini ada 4 buah dioda in 4007. Ini ada sebuah non polar 105C 400 volt. Kemudian di sini ada 1 ohm setengah watt. Di sini ada 1 mega setengah watt juga. Namun mana yang kita gunakan nanti tidak semua ini sahabat ya. Tidak semua kita gunakan, dan kita akan nanti menggunakan ini untuk eksperimen. Saya akan pergunakan sebuah LED di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 5 watt ini sahabat ya. Untuk menyalakan ini apakah dia mampu menyala ataupun berdenyut. Kalaupun berdenyut berarti kurang setrumnya sahabat ya. Karena saya hanya bisa berbagi apa yang saya bisa ya sahabat, dan mudah-mudahan ini juga bisa untuk tambahan sahabat-sahabat memanfaatkan barang-barang sisa dari elko bekas ini ya sahabat ya. Tidak harus semua beli, kita hanya memanfaatkan sisa-sisa yang ada. Ini dioda 1 ampere. Ini tidak ada garisnya, ini ada garisnya. Yang ada garisnya ini positif, yang tidak ada garisnya ini negatif ya. Ini negatif, ini positif, ataupun ini katoda, di sini anoda. Ini juga demikian, seperti ini sama ya sahabatnya. Seperti ini. Di sini positif, di sini negatif. Yang ada garisnya itu positif ya sahabat. Itu aja. Ciri-cirinya seperti itu, dan cara merangkainya seperti ini. Ini kita adu seperti ini sahabat ya, ini. Nah, seperti ini. Jadi kutub positif dan negatif kita adu seperti ini. Kita pelintir yang di bawah ini ataupun kita putar seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita adu seperti ini sahabat ya nih. Demikian juga yang satunya kita pelintir dengan sama seperti ini ya. Ini sama. Kita adu seperti ini. Di sini ini positif, di sini negatif, di sini negatif, di sini positif. Ini juga sama. Di sini negatif, di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, setelah kita untir seperti ini, kita dapatkan yang mendapatkan garis ketemu garis seperti ini sahabat. Nah, ini yang ada garis ketemu garis. Ini plus, di sini min. Nah, seperti ini. Gini ya. Sahabat gini kan nih. Ini pemula ya sahabat ya. Untuk pemula seperti ini. Nah, setelah kita temukan nanti kita undil kembali. Kita pelintir ya. Seperti biasa kita untir. Nah, gini aja. Seperti ini. Nah,
Di sini sudah ketemu sahabat ya antara kutub positif dan negatifnya. Di sini positif, di sini negatif, ini sudah ketemu. Ini harus bolak-balik, ini harus bolak-balik ya sahabat ya. Ini positifnya, di sini negatif, ini harus bolak-balik ini dua-duanya. Oke, kemudian kita solder ya, biar sedikit pegangan. Tidak usah terburu-buru sahabat ya, kalaupun kita belajar merangkai, nanti kalaupun sampai salah ini juga berakibat fatal. Kalau dalam pemasangan dioda ini tidak bisa terbolak-balik sahabat ya, harus searah, kalaupun tidak searah dia akan meletak, nanti dia akan bunyi kretek gitu, meletos sahabat ya. Ini nanti kalau kita nggak terbiasa kaget, karena memang ada kesalahan. Pokoknya segala sesuatu kita awali dengan hati-hati dan waspada, kita teliti sampai berulang-ulang, tidak masalah sahabat ya. Karena di elektronik ini butuh ketelitian. Jangan sampai kutub-kutubnya ini saling bersentuhan, nah itu juga berakibat bahaya sahabat. Nah, kurang lebih seperti ini sahabat nih ya. Nah, udah jelaskan, ini positifnya, ini negatif, ini harus bolak-balik, ini harus bolak-balik. Nah, ini sudah kita solder. Dan kemudian kita ambilkan sebuah elko ya, yang sahabat punya. Ini juga bekas-bekas dari lampu-lampu LED banyak sekali, jangan dibuang sahabat ya, kita kumpulkan ya. Kemudian kita taruh yang plus ini ya, yang plus ini kan plus, yang ini plus, yang ini min, ini min. Nah kalau ini yang ada di garisnya ini min pokoknya sahabat ya, ini kita dapatkan di min juga. Jadi mendapatkannya seperti ini sahabat ya, ini plus elko, ini min elko di sini. Nah, masangnya seperti ini. Kita masukkan gini aja biar enak. Kita panjangkan aja ini biar sahabat nanti semua tahu dan bisa. Ini butuh kesabaran sahabatnya, tidak boleh terburu-buru. Kalaupun sudah ahli ya monggo-monggo saja, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk pemula ya kita harus waspada ya, karena tidak semua apa yang kita pikirkan itu juga bisa dipastikan, pasti tidak bisa. Kata pasti itu hanya milik Allah sahabat ya. Kita hanya bisa insya Allah menyala, karena kita sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi. Karena yang membolak-balikkan hati dan pikiran bukan manusia sahabat ya. Nah seperti ini ya, seperti ini min ya, di sini plus. Nah ini ada garisnya 2, ini plus, jadi harus bolak-balik, dikirim ke sini plus, dari harus bolak-balik sini dikirim plus, kemudian yang di sini min. Nah dari sini juga harus bolak-balik, dikirim ke sini min, harus bolak-balik di sini dikirim min juga ke sini, ke sebuah elko ukuran 2,2 ini sahabat ya, 400 volt ya itu. Nah ini sekedar saran buat sahabat, kalaupun sahabat merangkai dari sebuah dioda elko yang berukuran kecil 2,2 ataupun 3,3, dan untuk menyalakan lampu di bawah 9 watt ya, usahakan menggunakan yang IN 4007 aja. Karena kalau menggunakan dioda sisir, kalau tidak sesuai ya sahabat ya, itu dioda sisir itu rata-rata 2 ampere ya, 2 ampere ke atas. Yang 1 ampere ada, cuman jarang ada sih, jarang. Tapi kalau bisa mencari yang 1 ampere juga nggak apa-apa. Karena beda arus yang masuk antara 1 ampere 2 ampere ya sahabat ya. Karena yang 1 ampere itu arusnya lebih kecil, kalau yang 2 ampere arusnya masuk lebih besar.
Itu aja perbedaannya. Jadi ini disesuaikan dengan apa yang kita nyalakan. Kalau yang kita nyalakan ya kecil, ya kita usahakanlah yang kecil aja sahabatnya. Kemudian ini ada sebuah resistor ya. Resistor ini 1 mega. Ini untuk ngopel membuang muatan ke sini sahabatnya. Sebenarnya ini menggunakan single ini tidak memakai nggak apa-apa sahabat. Cuman yang ditakutkan nanti pada saat LED itu ada yang mati, ini ya muatan yang di dalam elko ini masih tersimpan kalau tidak menggunakan pembuat muatan. Jadi kalau ini tersimpan ya sahabat ya, masih tersimpan kemudian kita menyentuh, ini tidak ada untuk pengosong muatan, yang kita kaget sahabat ya, kita kaget. Nah daripada kaget ya lebih baik kita tempel untuk pembuang muatan aja. Nah ini pengosong muatannya ini 1 mega ya sahabat ya. Ini boleh menggunakan 470 kilo sampai 1 mega, silahkan yang mana sahabat punya ya. Yang penting jangan sampai di bawah 330 ohm ya sahabat. Kalau aman ya 470 ke atas kilo ya. Ini dikoppelkan min, ini min dan plus ini ya, ini. Kemudian ini harus bolak-balik. Setelah demikian sahabat ya, ini kita buat sebuah sekring, ini 1 ohm coklat hitam emas, ini toleransi ya sahabat ya. Ini kita solder di sini, ini sekringnya, ini dia harus bolak-balik sahabat ini ya. Nah ini ini harus bolak-balik yang sebelah. Kemudian kita ngambil sebuah kapasitor ini non polar 105J500 volt ya sahabat tuh. Kita tempelkan ini 1 mega juga ini sahabat nih. Ini kita dapatkan di arus bolak-balik yang sebelahnya sahabatnya. Nah ini kita kasih timah di sini. Ini sengaja saya panjangkan begini. Tuh malah ucul ini. Nah, ini begini sahabatnya. Kesini harus bolak-balik ya, ke sebelah sini. Saya besarkan dan kelihatan. Ini harus bolak-balik masuk sini ya. Ini dari non polar ini ke sini harus bolak-balik. Nih. Kemudian yang dapat sekring 1 ohm ini ke sini harus bolak-balik. Di sini plus, ini yang di atas ini itu. Yang di bawah ini ada garisnya, ini minnya, ini min. Ini plus, ini min. Nah, ini sudah jadi sahabatnya. Ya, dan kita pastikan komponen yang kita gunakan ini hidup, jangan sampai ada yang mati. Nanti biasanya merembet dengan yang lain. Kita ngambil sebuah ini LED-nya 1 2 3 4 5 sekitar 5 watt sahabatnya. Dan kita pasang di plus karena di sini ada plus minusnya ya, pasti ada. Yang ada garis-garisnya ini plus. Kita pemasangan ini juga pun jangan sampai salah. Kalau sampai salah ya ini repot sahabat ya, karena ini bisa putus LED-nya kalau kita menggunakan setrum yang besar. Nah ini kondisinya seperti ini. Nah kita sisihkan dulu semuanya dengan rangkaian seperti ini, apakah bisa menyala. Ini tanpa saya potong sahabat ya, saya potong-potong ini biar sahabat tahu. Atau kalau mau rapi ya ini dipotong nggak apa-apa. Sebenarnya saya mengajak sahabat hanya ingin caranya saya tahu, itu aja. Udah potong ini. Di sini di kabel yang sebelah sini plus daripada LED sini nih LED, kemudian di min daripada elko ini di min di LED, itu aja. Nanti mampu menggerakkan berapa watt sahabatnya. Ini colokannya nih. Yang satu dapat di sini, ini yang dapat non polar yang sudah dikoppel dengan sebuah resistor. Kemudian yang satu dapat sekring ini 1 ohm setengah watt ya sahabatnya, boleh 1/4 juga nggak apa-apa sahabatnya.
terserah sahabat punyanya berapa. Ini kita kecilkan. Nah, ini rangkaian sekecil ini, apakah bisa menyala? Sebelum kita colokkan ini ke listrik, kita periksa kembali kebenarannya, apakah betul-betul ini sudah pas, ya. Apa yang kita rangkai ini, kalau belum pas ya kita teliti kembali, karena ini berakibat fatal sahabat walaupun kita tidak berhati-hati. Kita awal dari teliti. Oke, sepertinya sudah pas, kita colokkan ya. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata nggak hidup sahabatnya. Berarti di sini ada kesalahan dan mungkin ada kerusakan di mana nggak tahu. Coba kita cek kembali. Ternyata tidak mau menyala. Nah, ini kemungkinan resistornya yang salah, bukan 1 mega ya sahabat, 1,5 kayaknya ini. Kita cari resistor dulu yang lain daripada 1 mega. Itu bukan 1 mega kayaknya, 1,5 sahabat ya. Tidak menggunakan kacamata jadi kadang-kadang tidak pas ngelihatnya. Oke, kita cari dulu ya sahabat ya. Baik sahabat, kita cek dulu. Ini 1 R5 sahabat, benar bukan 1 mega, berarti kan salah ya sahabat ya. Ini memberitahu malah salah sahabat ya. Gimana ini? Ya namanya manusia sahabat ya, tetap ada salah. Saya cek dulu menggunakan pembesar sahabat ya, jadi nggak kelihatan emang tadi. Oh iya benar, 1 R5 sahabat, pantesan nggak mau nyala. Oke, ini ya salah, diganti ya sahabat ya. Kita ganti menggunakan ini 820 kilo, ini benar ini ya. Kita ganti ini. Ya, tidak semua yang kita kerjakan itu mulus sahabat, kadang-kadang itu kelalaian pada kita sendiri. Dah gini aja ya, begini aja. Kemudian ini kita cabut aja sahabat ya, kita potong aja ini ya, akhirnya kita buang aja lah. Nah, ini salah juga ini sahabat ya, bukan salah 1 tapi salah 2 ini sahabat. Kalau sekolah ini nggak dapat nilai sahabat, ini udah salah 2. Nah ini dapat di sini sahabat ya, ini sama 820 kilo. Ini insya Allah kalau ini menyala tadi sahabat ya, karena menggunakan anti konslet saya sahabat ya. Ini yang untuk mengetes, ini anti konslet saya sampai 250 watt sahabat ya, jadi tidak terlalu khawatir. Kalau konslet paling dia langsung balik setrumnya aja. Nah ini sudah bisa jadi ini seperti ini sahabat ya. Nih biar sahabat tahu setelah direkap kembali. Ini tadi salah, ini tadi menggunakan 1 R5, ini menggunakan 1 R5. Kalau ini panggah nggak apa-apa, ini aja ini sahabat ya. Ini kita jepit kembali, kemudian kita cek nanti, kita besarkan dikit. Nah ini sekringnya di sini, air pausnya dia harus bolak-balik. Kemudian yang satu dapat ini sahabatnya, ini seperti ini. Ini menggunakan single kondensator elektrolit ataupun elko 2,2 UF 400 volt 1 biji. Ini hanya memanfaatkan barang-barang ya sahabat ya, barang-barang sisa di bekas-bekas lampu LED kan banyak, daripada terbuang tidak bisa dipakai. Kalau untuk panjeran sendiri ya udah lumayan sahabat ini. Saya yakin kalau ini terang, karena menggunakan 105 ini mungkin keluar sekitar 4 watt ya, 4 watt sekitar itulah, kurang dan lebih ya. Mau 4 watt mau 5 watt ya, yang jelas mudah-mudahan bisa menyala ya. Kita coba ya,
Ini sesi yang kedua, mudah-mudahan ini selamat dari kobong. Tadi ini belum saya cek, mudah-mudahan nggak kobong ya. Kita colokkan, ini saya menggunakan anti konslet ini sahabat ya. Bismillahirrohmanirrohim, kita colokkan cenil. Nah urip sahabat ya. Wah dangipol telung watt sahabat, cuwilik metune cuma 3 watt. 1 2 3 4 5, ini sih paling nggak 5 watt ya, 3 watt nih keluarnya, tapi ya lumayan padang. Tutup dulu seperti ini, terang juga ini. Nggak hangat sama sekali ini karena kecil ya, menggunakan 1 buah elko. Ini malah ngirit kalau keluar 3 watt sahabat ya. Nah itu padang, bukan bergetar itu sahabat ya. Saya matikan dulu lampu atas coba, penasaran saya tuh. Wah dangipol ya. Lumayan lah, putih juga warna sinarnya ya. Nih tuh, menggunakan single elko. Kalau sahabat mau tahu nanti kita lihat ya, ini enggak ada pendinginnya kobong rak ya. Enggak hangat sahabat, enggak hangat. Nanti kita lihat di atas ya, kita lihat berapa watt. Kita tutup dulu aja ini biar enggak silau, matanya silau sahabat ya. Nah ya, cekruk nyala. Nah, kita lihat berapa watt tuh, 2,62, 3 watt kurang sahabat ya, 0,06 ampernya. Tegangannya don 208 209, betul sahabat ya, kecil, seharusnya 220 ke atas. Ini listriknya kecil sekali pagi ini sahabat ya, pantesan kecil ya tuh. Saya juga nggak tahu ini, coba menggunakan saya step up dulu sahabat ya. Saya naikkan step up-nya dulu, tapi menggunakan yang samping ini sahabat ya. Nggak bisa ini, udahlah biarin aja lah. Listriknya down sahabat ya, ini mohon maaf, tinggal 209, pantesan kadang-kadang cuma 200. Nah ini ya sahabat ya, ini menggunakan 2,2 UF ya, 400 volt 1 biji. Nih ternyata bisa menyala. Kemudian non polarnya kita menggunakan 105J 400 volt, ini 1 biji. Ini kurang lebih sekitar 4 watt kalau keluarnya sahabat, normalnya. Karena ini bertoleransi jadi ya mungkin bisa 3 watt, bisa 5 watt, nggak tentu ya, tergantung jenis kapasitornya. Ini kalau bagus ya mungkin bisa mengeluarkan banyak ataupun bisa mengeluarkan watt tinggi. Namun di sini menggunakan elko yang sangat kecil, jadi bisa jadi keluarnya hanya sekitar 2, sekian tadi ataupun 3 watt. Tapi kalau ini menggunakan yang besar, saya yakin ini keluarnya besar. Taruhlah menggunakan ya 3,3, mungkin ya agak besar, karena sifat elko yang 2,2 ini ataupun 1 UF, sekian ini memang hanya di ujung sebagai pinel perata aja. Itu ya, ini sudah alhamdulillah kalaupun ini bisa untuk menyuplai sahabat ya. Walaupun kecil tapi bisa ya, ini bisa bermanfaat ya sahabat. Ini dari barang-barang bekas juga, jadi bisa kita manfaatkan meskipun tidak maksimal ya, artian tidak sesuai dengan watt yang kita inginkan. Tapi ya inilah batas kemampuan daripada kondensator itu sendiri ya sahabat ya, karena tidak semua yang kadang-kadang kita pikirkan itu menjadi sebuah harapan yang bagus, namun kadang-kadang sebaliknya sahabat ya. Baik, itu ya sahabat yang bisa saya bagikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat orang banyak. Ternyata bisa dengan menggunakan single elko 2,2 UF 400 volt bisa menyala sekalipun kurang begitu sesuai dengan menjadi harapan kita. Jadi mungkin kalau elko-nya agak besar 3,3 ataupun menggunakan 4,7, 4, sekian mungkin ya bisa besar. Ya, ini hanya memanfaatkan sisa-sisa komponen yang berada di bekas-bekas lampu LED ya sahabat. Ini sudah syukur alhamdulillah bisa menyala, bisa dalam keadaan emergensi kita rakitkan, kita buat sendiri juga bisa.
Terima kasih ya sahabat sudah menonton, mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk orang banyak. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan apabila ada kata ucap, perilaku, cara saya menyampaikan kurang berkenan di hati saya atas nama pribadi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.